Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat sehat yang telah kita terima, kita akan mulai kegiatan belajar ini dengan berdoa dulu. Nah, untuk itu Ibu mau minta bantuan di antara kalian untuk salah satu saja untuk memimpin doa. Ini yang hadir ada 28 ya, sedangkan jumlah siswa Ibu di kelas ini ada 31. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir ya. Gimana tadi sudah ngisi daftar hadir di Google Classroom? Ada berapa komponen peta kemarin? Ada 10. Iya, benar. Ada 10 ya. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya apa? Saya Bu. Iya nak, Galuh, pasti kalian punya pengalaman dalam membuat peta dan tahu peta itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk kegiatan belajar kita hari ini, kita akan belajar materi tentang dasar-dasar pemetaan. Jadi kita ini tujuan belajarnya adalah kalian bisa membuat peta. Dan peta yang kalian buat tentunya Ibu harapkan bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk mengetahui kondisi dan lokasi suatu wilayah yang ada di peta tersebut. Itu tujuan dari belajar kita hari ini. Nah, untuk kegiatan belajar kita hari ini akan ada penugasan membuat peta yang akan dikerjakan secara mandiri. Nah, peta, ada peta umum dan peta khusus. Nah, yang Ibu tugaskan hari ini adalah peta khusus. Jadi hanya tema tertentu saja yang akan Ibu tugaskan kepada kalian. Bu akan memberikan 3 tema. Ada tema penduduk, tentang kepadatan, persebaran, sama sumber daya alam. Jadi nanti kalian Ibu berikan kebebasan memilih salah satu tema. Boleh kalian milih yang ada di permukaan bumi ini akan kalian buat menjadi peta. Gitu, untuk sumber daya alam. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nat? Untuk gambaran tugas petanya ada yang mau ditanyakan dulu? Peta yang pertama adalah kalian menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu beritahu di pertemuan sebelumnya. Dan tadi Ibu sudah nanya sama kalian bahwa hari ini juga sudah kan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita akan mulai dengan membuat sketsa wilayah. Sketsa wilayah kita seperti yang Ibu tugaskan tadi, peta Kalimantan Selatan. Jadi buat sketsa wilayah Kalimantan Selatan. Nah, setelah sketsa wilayahnya jadi, kalian akan melakukan pengolahan data. Untuk datanya sudah Ibu siapkan nak, jadi kalian tinggal memasukkan data itu. Data yang dimasukkan nanti dalam bentuk simbol. Jadi 13. Kalau 13 1.300 ya nak ya? Bukan. Dari 1, berapa? 3. Iya benar. Marizaki bukan 13 ya nak ya, tapi 1,3. Sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam ya. Silahkan Novita sumber daya alam. Yang lainnya bagaimana? Iya, Pak Rurosi kepadatan penduduk ya. Nanti Pak Rurosi bikin warna yang berbeda. Terserah kalian. Dah, sekarang silakan dipraktekkan untuk membuat, tapi tetap digigit. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bu, Ada lagi? ininya Silakan. pakai spidol nggak, Bu? Terserah saja, Nak. Bila ada spidol, terserah. Pokoknya gimana yang menurut Galuh bagus, itu yang bagus, ya. Itu dalam proses kegiatan ini, Ibu juga memberikan penilaian untuk kalian. Penilaian kalian mengerjakan tugas, sama penilaian keaktifan kalian tadi. Bu, mau nanya, Bu. Iya, silahkan, Bagas. Bu, Gimana, kalau SDA itu kan cuman simbol kan, Bu. Itu nggak usah Iya. dikasih warna, nggak apa-apa, Bu. Tidak. Sebentar ya, kalau yang sangat padat nilainya berapa itu, Nak? Yang sangat padat. Yang sangat padat? Berapa nilainya? 2. Banjarmasin. Yang sangat padatnya mana? Banjarmasin kan? Baru sama Banjarmasin. Iya, berarti untuk Banjarbaru sama benar Nak, benar. Banjarbaru sama Banjarmasin sangat padat loh. Berarti buat warnanya. Bu, Ulun mau tanya, Bu. Iya, si Anissa, silahkan Nak. Ini yang persebaran penduduk nih simbolnya boleh pakai segitiga kayak itu, Kak, Bu? Boleh, silahkan. Pokoknya yang menu simbol titik ya, silahkan. Kota gitu.
Oh, iya boleh aja, Kin. Tapi nanti boleh aja. Bu, Iya, David, silakan, Nak. yang kepadatan penduduk nih warnanya 4 loh, Bu. Iya, terserahnya hasil petanya silahkan nanti kalian kirimkan di Google Classroom ya, Nak. Nah, Ibu sudah buatkan room di Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Nah, untuk presentasinya mungkin kalian bisa, kalau yang ada punya laptop mungkin bisa ditampilkan di laptop, jadi fotonya bisa. Atau kalau nggak ada, silahkan aja ditampilkan di depan kamera aja gambarnya. Nanti kalian... Bu, Iya, ini kayak gimana? gini nggak apa-apa, Bu? Iya, emang warna kan? Benar. Oh. Nanti itu sudah bagus itu. Sudah bagus itu. Tinggal melengkapi legenda. Jadi oh iya, Anissa Putri persebaran penduduk sampai mana, Nak, bikinnya? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Dah, bagus sekali sudah selesai. Ini kerja cepat ya, Anissa nih. Kita mulai dengan kegiatan presentasi ya. Tadi Ibu sudah melihat, sudah mengecek hasil karya dari membuat peta kalian, dan Ibu rasa kalian sudah menghasilkan peta yang bagus-bagus ini tadi, sudah Ibu lihat tadi. Nah, kita mulai presentasi. Nah, sambil yang lainnya menyelesaikan, sambil kita simak untuk presentasi dari perwakilan teman kalian dulu ya. Kita mulai Anissa Putri Pratiwi untuk mempresentasikan. Silakan, Nak, Ibu beri kesempatan untuk presentasi. Ya, nama Ulun Anissa Putri Pratiwi. Ulun mengerjakan peta persebaran penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Pada daerah Kabupaten Tabalong terdapat 4. Nah, untuk yang Anissa tadi bacakan, penduduk-penduduk di kabupaten tadi bukan juta ya, anaknya, tapi sampai 1.000 saja. Kayak di Balangan tadi, untuk mewakili angka 130.000. Nah, gimana teman-teman yang lainnya? Sudah jelas presentasi dari salah satu teman kalian? Jelas, Bu. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, mau tanya sama Anissa atau mungkin mau nambahkan saran, mau mengkritik hasil Anissa, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Duduk, Ibu minta perwakilannya tadi si Galuh ya. Silahkan, Nak, Galuh. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Saya di sini menggambar peta kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Ini. Ya. Nah, di sini ada 4, saya menggunakan 4 warna. Ada warna merah, oranye, kuning, sama krem. Di legenda sudah dijelaskan bahwa warna merah adalah petunjuk bahwa sangat padat, warna oranye untuk kepadatannya tinggi, dan warna kuning untuk kepadatan sedang, sedangkan warna krem untuk kepadatan rendah. Di sini ada petunjuk arah, utara, timur, barat, dan selatan. Terus di sini ada skala, ada garis tepi, dan ada judul. Kepadatan penduduk tertinggi dipegang oleh Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, di mana Kota Banjarmasin mencapai 9.009,1 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan Kota Banjarbaru mencapai 770,3 penduduk per kilometer persegi, dan disusul wilayah-wilayah lainnya. Sudah, Bu. Iya. Ya, sudah. Terima kasih ya, Galuh. Presentasi yang sangat bagus tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman yang lainnya? Silahkan menanggapi, bertanya sama hasil peta kepadatan penduduk yang sudah disampaikan sama Galuh. Silahkan. Ya. Oke, nama saya Bagas Anargia Putra Perdana. Di sini saya mempresentasikan peta khusus sumber daya alam. Ibu, di keterangan ini sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan itu ada minyak bumi, batu bara, intan, biji besi, emas, padi, jagung, itik, jeruk, dan sungai, Bu. Kita mulai sumber daya dari Kabupaten Tabalong, Bu. Kabupaten Tabalong ada sumber daya alam minyak bumi dan batu bara ini, Bu. Oke, sekarang Kabupaten Hulu Sungai Utara itu ada sumber daya alam itik atau itik, Bu. Sekarang Kabupaten Balang.
Sekarang Kabupaten Balangan ada sumber daya alam, batu bara, dan biji besi. Terus ada Kabupaten Kota Baru, ada sumber daya alam, batu bara, emas, dan biji besi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sumber daya alamnya batu bara. Kabupaten Botokuala, sumber daya alamnya itu padi dan jeruk. Kabupaten Tapin, sumber daya alamnya batu bara, biji besi, dan padi. Kabupaten Banjar, sumber daya alamnya batu bara. Kota Banjarbaru, sumber daya alamnya intan. Kabupaten Tanah Bumbu, sumber daya alamnya batu bara, emas, dan biji besi. Kabupaten Tanah Laut, sumber daya alamnya batu bara, biji besi, dan jagung. Dan Kota Banjarmasin itu, kalau saya lihat di internet tadi, sumber daya alamnya sungai untuk pemanfaatan misalkan kayak pasar terapung, Bu. Ya. Terima Iya, kasih. benar sekali. Sudah ya. Terima kasih Ya, Bu. Bagas sudah mempresentasikan. Tepuk tangan yang lainnya untuk Bagas. Tadi Bagas bilang nggak bisa, ternyata luar biasa presentasinya, bagus sekali. Terima kasih ya Bagas Terima kasih, ya. Bu. Nah, tadi Terima bahkan kasih Bagas juga, Bu. juga menambahkan tadi Ibu cuma menayangkan Banjarmasin, di Bu. data itu kan, ya benar. Ibu menayangkan data di sumber daya alam cuma di 12 kabupaten kota, dan ternyata Bagas sudah menambahkan sumber daya alam di salah satu kota yang tidak Ibu cantumkan di situ. Luar biasa itu ya. Jadi ada Banjarmasin, seperti kita tahu sendiri, di situ dikenal sebagai kota 1000 sungai ya, berarti sumber daya alamnya ya sumber daya alam sungai. Benar sekali. Silakan, ada pertanyaan untuk presentasi yang sudah ditampilkan Bagas tadi, Nak? Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang dasar-dasar pemetaan, bahkan kalian sudah praktek langsung ini membuat peta. Ibu harapkan kalian punya pengalaman yang bisa kalian manfaatkan ke depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, nanti jangan lupa ya, tugas petanya dikumpulkan ke Google Classroom, dipoto petanya, dan dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Peta tematik itu dibagi menjadi beberapa jenis dan pembuatannya juga berbeda-beda. Beda-beda, ya benar. Ada lagi? Terima kasih Galuh sudah membuat kesimpulan. Ada lagi? Nah, berdasarkan yang disampaikan sama Galuh tadi, kita sudah belajar tentang dasar-dasar pemetaan. Seperti kalian ketahui bahwa di permukaan bumi kita itu banyak sekali objek-objek permukaan bumi. Nah, objek yang ada di permukaan bumi itu kita bisa gambarkan dalam sebuah peta, gunanya untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, untuk memberikan informasi yang jelas, yang detail, kita bisa membuat peta tematik. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin bertanya dulu, ada nggak kira-kira materi yang sulit dari kalian belajar dasar-dasar pemetaan ini? Ada nggak materi yang lumayan belum ulun pahami itu menentukan skala, Bu? Nah, jadi untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang peta, nanti untuk tugas selanjutnya silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Nanti ada link form, Google Form, ada Google Form di Google Classroom, tugas untuk mengetahui pemahaman kalian tentang peta. Jumlahnya ada 15 soal. Nanti silakan. Nah, jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu kembali dengan membahas materi yang berbeda tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini berhubungan dengan citra satelit. Pernah membukanya? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, supaya apa yang sudah kalian pelajari ini bisa memberikan manfaat dan apa yang kalian kerjakan hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kita akhiri dengan kegiatan berdoa dulu. Ya, ada yang bisa membantu berdoa? Jadi harapan Ibu untuk kedepannya kalian selain bisa menggunakan peta yang ada di HP kalian, kalian juga harapan Ibu bisa membuat peta.
bisa memanfaatkan peta untuk keperluan kalian. Sampai di sini, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.